Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Angela Pawe, NIM 1703030048. Saya mahasiswa program studi sosiologi semester 7 kelas A. Baik, untuk video kali ini saya membuat dari hasil review buku ke-7 mata kuliah sosiologi terapan dan dengan judul buku Masa Depan Identitas dalam Masyarakat Informasi. Yang pertama, pengertian identitas. Identitas berasal dari kata identity yang artinya memiliki tanda ciri atau jati diri yang melekat pada suatu individu atau pada suatu kelompok, atau juga bisa jadi sesuatu yang dapat membedakan seseorang dengan yang lainnya. Yang kedua, nilai identitas. Nilai identitas tentu saja adalah bahwa seringkali dengan itu muncul berbagai tujuan. Richard Grant, digitalisasi informasi yang terus meningkat telah menghasilkan masyarakat informasi di mana semakin banyak informasi tersedia hampir di mana saja dan kapan saja. Digitalisasi terkait karakteristik pribadi dan informasi pribadi secara progresif mengubah cara kita mengidentifikasi orang dan mengelola hubungan kita dengan mereka, terutama dalam interaksi virtual, misalnya melalui internet. Karena internet telah membuka ruang baru untuk kehidupan virtual dan tambahan, identitas digital tambahan, dan juga apa yang disebut identitas virtual diciptakan untuk alasan keamanan, keuntungan, kenyamanan, atau bahkan kesenangan, misalnya untuk komunitas rekreasi. Apa yang dulunya merupakan identitas alami, misalnya penampilan pribadi seseorang di konter, sekarang menjadi virtual akun pengguna di portal web, alamat email, atau nomor ponsel. Identitas virtual yang multiple ini serta paradigma di belakangnya memberi makan kembali ke dunia fisik, menawarkan campuran identitas dan proses plural fisik dan virtual untuk menghadapinya. Baik artefak baru maupun proses baru menantang definisi tradisional tentang identitas. Pada saat yang sama, identitas tunduk pada berbagai bentuk manajemen dalam bisnis, administrasi, dan di antara warga ada inisiatif baru yang bertujuan untuk identifikasi lebih baik dari warga, pelanggan, dan juga konsumen atau entitas secara umum. Dalam konteks ini, lebih baik dapat memiliki banyak arti yang berbeda, seringkali tergantung dari sudut pandang pemangku kepentingan yang masing-masing negara dan administrasi dari mereka mencoba untuk mengidentifikasi warga negara mereka, sementara warga negara ingin dapat mempengaruhi identifikasi masing-masing, misalnya alasannya, derajatnya, prosesnya, dan juga yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah informasi mengalir di sekitarnya, dimulai dengan pertanyaan apakah identifikasi diperlukan untuk suatu transaksi atau untuk berpartisipasi dalam elemen kehidupan tertentu dalam masyarakat atau tidak. Pertanyaan inti dan seringkali sumber konflik adalah siapa yang memiliki seberapa banyak informasi identitas tentang siapa dan siapa yang perlu menaruh kepercayaan ke dalam informasi identitas mana untuk memungkinkan akses ke sumber daya. Yang ketiga, penyatuan identitas versus diferensiasi identitas. Memiliki studi identitas tunggal atau berkelanjutan telah lama dipandang sebagai tanda integritas karakter dan kesehatan kepribadian. Sebaliknya, krisis identitas didiagnosis ketika seseorang kehilangan rasa kesamaan pribadi dan historis komunitas dan historis kontinuitas. Juga dalam masyarakat informasi, siapapun yang merasa perlu untuk mengidentifikasi dan berhubungan dengan lebih baik berada di ambang verifikasi identitas oleh manajemen identitas. Saat ini, karyawan dalam suatu organisasi sangat sering memiliki sejumlah besar pengenal dan hak akses yang tumbuh secara historis. Akibatnya sulit untuk diketahui dan dikelola siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan apa. Jadi, ketika seseorang meninggalkan organisasi, biasanya sulit untuk mencabut otoritas, akun, dan hak akses untuk menghindari penyalahgunaan sistem perusahaan dan informasi perusahaan di kemudian hari. Yang berikutnya, yang keempat, identitas di berbagai area masyarakat informasi. Konflik yang membayang dapat dilihat dalam dunia yang berubah dari entitas fisik dan organisasi klasik seperti warga negara, pemerintah, pelanggan, karyawan bisnis dan perusahaan dan relasinya
di antara mereka. Hal ini disebabkan oleh perkembangan politik yang baru dan yang sedang berlangsung seperti integrasi Uni Eropa dan karena tren ekonomi baru dan yang sedang berlangsung seperti persaingan global, sumber global dan disintegrasi rantai nilai tradisional. Semua tren ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap identitas masing-masing seperti yang dapat dilihat pada pembahasan bidang-bidang berikut. Yang pertama, warga negara dan pemerintahnya. Negara-negara Eropa masih mengikuti konsep identifikasi dan manajemen identitas yang sangat berbeda. Di Jerman, memegang KTP adalah wajib bagi setiap warga negara dari usia 16 tahun ke atas, sementara di Inggris, inisiatif apapun terhadap KTP menimbulkan diskusi besar dan bahkan keributan di masyarakat. Di sini, penerimaan sosial atau CCTV basis yang kaya untuk menyelidiki di mana orang-orang berada di titik waktu mana atau yang pernah berada di suatu lokasi pada waktu tertentu yang jauh lebih populer di Inggris daripada di Jerman. Yang berikutnya, kita masuk di bagian yang kelima, perusahaan dan karyawan. Lingkungan kerja digital saat ini mencakup semakin banyak proses bisnis yang difasilitasi oleh sistem informasi. Organisasi memiliki dan manajemen akses, sering disebut identitas dan manajemen akses, untuk melindungi sistem mereka dan informasi mereka dari akses yang tidak sah dan untuk menurunkan biaya keseluruhan mereka. Misalnya dengan memusatkan data akun dari berbagai sistem informasi. Kebutuhan akan inisiatif ini ditegakkan oleh keragaman infrastruktur yang digunakan dalam transaksi sehari-hari, misalnya perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen dokumen, atau manajemen sumber daya manusia, dan seringkali perubahan dinamis dalam hak pengguna, misalnya karena perubahan pekerjaan, promosi, atau pemberhentian. Oleh karena itu manajemen identitas menjadi semakin penting bagi perusahaan dan korporasi, dan mengingat tanggung jawab di seluruh perusahaan ini perlu menjadi sistem manajemen identitas di seluruh perusahaan. Yang berikut, peran FIDIS. FIDIS atau Masa Depan Identitas dalam Masyarakat Informasi adalah usaha multidisiplin dari 24 lembaga terkemuka dari penelitian, pemerintah, dan industri. Penelitian dari negara bagian dengan budaya yang berbeda, misalnya identifikasi warga negara dan kartu ID, digabungkan menuju analisis yang mapan dari teknologi tinggi dan virtual identitas dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti privasi, mobilitas, interoperabilitas, profiling, forensik, dan kejahatan terkait identitas. Ini diatur sebagai dalam program kerangka 6 jam dari Uni Eropa, didanai di bawah kontrak perbatasan antara skenario dan konsep identitas serta manajemen identitas. Yang berikutnya, bab 2, identitas. Tujuan dari bab ini bukanlah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan terakhir, apa itu identitas. Sebuah usaha yang hampir mustahil mengingat kompleksitas dan evolusi subjek yang konstan, tetapi lebih untuk menyajikan seperti dalam sebuah perjalanan, perbedaan dan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk mendefinisikan konsep ini, khususnya dalam konteks masyarakat informasi. Berawal dari uraian pertama bagaimana konseptualisasi ini dapat dilakukan dengan cara teori tradisional yang dikenal baik oleh para akademisi, dan juga kemudian menunjukkan bagaimana pendekatan yang kurang formal seperti narasi yang dapat digunakan untuk membantu memahami konsep. Ini juga memperkenalkan bagaimana alat sosial baru yang berasal dari web dapat digunakan untuk membangkitkan kecerdasan para ahli dari berbagai cakrawala untuk menghasilkan pemahaman yang bermakna dan praktis dari subjek. Bagian kedua dari bab ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing-masing pendekatan ini dioperasionalkan dengan menyajikan serangkaian model dan skenario dan menyajikan perspektif dari isu yang berbeda dan relevan dengan subjek dan infrastruktur pengetahuan web 2.0 kolaboratif yang digunakan FIDIS untuk memfasilitasi konseptualisasi identitas oleh sekelompok ahli. Yang pertama, mendefinisikan konsep identitas. Mengkonseptualisasikan identitas mewakili sejumlah tantangan yang berasal dari sifat subjek atau identitas yang kompleks dan multidisiplin.
Domain dalam evolusi konstan di mana konsep-konsep lama sedang ditafsirkan ulang dan konsep-konsep baru dibuat dan yang melibatkan para cakrawala yang berbeda dan lokasi geografis yang berbeda. Pendekatan tradisional untuk konseptualisasi ini terkenal dan terdiri dari meminta para ahli untuk memberikan teori-teori tentang subjek yang sedang diteliti. Para ahli biasanya mengacu pada subjek dan menghasilkan model generik yang dapat diterapkan dalam situasi yang berbeda. Para ahli ini kemudian menulis makalah akademis dan buku teks untuk mendokumentasikan temuan mereka untuk membuat pengetahuan baru yang mereka sediakan bagi khalayak luas. Pendekatan lain terdiri dalam mengidentifikasi kosakata dari istilah yang lebih sering digunakan dalam domain yang menggambarkan subjek dan untuk mendefinisikan semantik dari setiap istilah dan hubungannya dengan cara yang akan dimiliki sedikit ambiguitas. Yang kedua, tantangan multidisiplin. Mendefinisikan konsep identitas merupakan tantangan yang signifikan. Identitas mencakup berbagai disiplin ilmu seperti keamanan, hukum, teknologi, sistem informasi, ilmu sosial, dan filsafat, yang pendekatannya dan tradisi untuk konsep yang menentukan subjek bisa sangat bervariasi. Misalnya, filsuf mungkin tertarik dengan konseptualisasi tingkat tinggi dan abstrak yang menyajikan gambaran besar yang relevan dengan umat manusia, sedangkan ilmuwan sosial mungkin lebih peduli tentang analisis penggunaan yang didasarkan pada kenyataan. Beberapa pengacara mungkin lebih tertarik dengan aturan yang sangat formal atau kitab hukum yang menjelaskan dengan tepat dari semua elemen yang campur tangan dalam suatu situasi. Namun pengacara juga suka pada saat yang sama di negara-negara hukum umum tertentu untuk mengandalkan pendekatan yang lebih deskriptif berdasarkan kasus-kasus yang menghadirkan presiden keputusan pengadilan sebagai cara untuk menentukan aturan yang akan ditetapkan. Yang ketiga, identitas sebuah konsep tunduk pada evolusi besar. Identitas juga merupakan topi yang terus-menerus mengalami evolusi dan penafsiran ulang, mengingat perubahan luar biasa dalam teknologi yang dapat sepenuhnya mengubah dan membuat visi realitas yang usang. Misalnya, sistem online telah memungkinkan pengembangan bentuk identitas yang benar-benar baru seperti dalam kasus game online multi pemain di mana orang dapat menemukan kehidupan baru, atau dengan kasus blog yang dapat dilakukan oleh orang normal digunakan sebagai stand pribadi di mana dia dapat mengungkapkan pendapat mereka dan bahkan mengambil peran sebagai jurnalis. Teknologi profil dapat secara radikal mengubah konsep identitas dengan mengekspos beberapa bagian yang sebelumnya tersembunyi dari orang tersebut dengan menganalisis jejak digital yang ditinggalkan orang sebagai bagian dari tindakan mereka atau dengan mengeksploitasi dan dengan menggabungkan konten database besar. Yang keempat, konseptualisasi. Jika Anda menempatkan 3 pengacara bersama dan dalam satu ruangan, Anda akan mendapatkan 4 pendapat berbeda. Menentukan makna subjek seperti identitas mempresentasikan upaya yang sulit. Subjek pertama bisa sangat luas dan kompleks dan mencakup berbagai macam konsep yang disiplin ilmu. Kedua, karena domain tersebut mungkin belum matang dan terus mengalami evolusi, bagaimana jika mendeskripsikan domain yang terus berubah tanpa mengambil risiko menjadi cepat usang. Ketiga, karena beberapa konsep pada dasarnya sulit untuk didefinisikan atau pada dasarnya kabur, konsep pemodelan yang sangat melibatkan faktor manusia misalnya, biasanya mempresentasikan suatu pekerjaan yang sulit. Sifat manusia itu kompleks dan tidak dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam kotak. Selain itu, beberapa istilah yang digunakan dalam bahasa tersebut secara definitif kabur karena fungsinya tidak terlalu banyak untuk menyampaikan makna tetapi untuk memfasilitas komunikasi. Yang kelima, identitas didefinisikan atau konseptualisasi formal. Pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa konseptualisasi pengetahuan dapat dilakukan secara formal atau informal. Pada bagian ini akan dilihat penerapan konseptualisasi formal untuk mendefinisikan konsep identitas. A. Konsep identitas dan identifikasi. Bagian ini didasarkan pada beberapa pekerjaan dilakukan sebagai bagian dari FIDIS untuk memahami bagaimana konsep identitas dipersepsi oleh pakar identitas.
Dalam karya ini diamati bahwa para ahli mendekati konsep identitas menurut salah satu perspektif berikut: perspektif struktural, identitas sebagai representasi. Identitas dilihat sebagai sekumpulan atribut yang mencirikan orang tersebut. Yang kedua, perspektif proses. Identitas untuk diidentifikasi, identitas dianggap sesuai dengan serangkaian proses yang berkaitan dan dengan mengungkapkan informasi tentang orang dan penggunaan informasi ini. Yang keenam, kasus dan skenario penggunaan identitas. Bagian ini akan menyajikan serangkaian kasus penggunaan atau skenario yang dielaborasi oleh jaringan keunggulan FIDIS untuk mengidentifikasi dan menggambarkan secara konkret masalah identitas, dan itu juga tersedia dalam buklet identitas dalam jaringan. Kasus dan skenario penggunaan dunia dalam bab ini telah memilih kasus dan skenario. Yang ketujuh, lingkungan sosial online virtual masalah identitas nyata. Internet baru dari blog, wiki, jejaring sosial online, dan reputasi sistem mewakili lingkungan sosial virtual baru, tempat terciptanya identitas yang kaya. Meskipun lingkungan ini hanya virtual, lingkungan ini mengangkat masalah identitas yang nyata. Internet telah menjadi ruang sosial. Orang-orang mengembangkan persahabatan atau hubungan jangka panjang yang nyata atau kencan online dalam komunitas online, dan game online dengan orang-orang yang belum pernah mereka temui dalam kata fisik yang mungkin tidak akan mereka temui. Mereka menggunakan sistem jaringan online seperti sebagai link untuk mengelola hubungan mereka dengan lebih baik, misalnya untuk mencari pekerjaan. Vendor online mengembangkan reputasi di ruang komersial. Pekerja pengetahuan membuat blog sebagai saluran pertukaran pengetahuan untuk berinteraksi dengan profesional lain atau pengusaha. Orang-orang berpartisipasi secara kolaboratif dalam membuat ensiklopedia online seperti Wikipedia. Yang bab ketiga, orang dan identitas virtual. Apa itu orang virtual? Untuk apa itu digunakan? Apa nilai tambahnya? Orang maya terkadang mendeskripsikan avatar dalam bentuk identitas baru dalam game online. Mereka juga muncul dalam konteks lain. Beberapa penulis menggunakannya dalam domain hukum. Dalam konsep, orang maya telah diperluas untuk lebih menggambarkan dan memahami bentuk-bentuk identitas baru dalam masyarakat informasi dalam kaitannya dengan hak, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Orang maya seperti entitas virtual lainnya ada di dunia maya, kumpulan semua entitas atau abstrak yang merupakan telah menjadi produk pikiran atau imajinasi dunia virtual. Jangan disamakan dengan dunia digital, memungkinkan deskripsi terpadu dari banyak konsep terkait identitas yang biasanya didefinisikan secara terpisah tanpa mempertimbangkan kesamaannya. Yang pertama, pemodelan bentuk baru identitas. Di era masyarakat informasi, konsep tradisional tentang identitas berkembang secara historis. Identitas telah digunakan untuk mencoba mengidentifikasi orang secara unik. Identitas semacam itu dimaksudkan untuk merujuk pada seseorang tanpa ambiguitas. Yang kedua, identitas parsial dan identitas virtual. Masyarakat informasi telah membawa beberapa tantangan baru di bidang identitas dalam kehidupan nyata. Keunikan identitas mungkin hanya berlaku untuk identitas resmi, dan bahkan untuk identitas resmi ada banyak pengecualian dalam praktiknya. Misalnya, banyak warga negara memiliki dua identitas resmi yang berbeda, satu di masing-masing negaranya. Selain itu, setiap orang memiliki identitas parsial sesuai dengan peran berbeda yang dimainkannya dalam masyarakat. 3. Teknologi tinggi. Ringkasan Martin Mains dan Mark Gasson, perkembangan teknologi tidak dapat disangkal telah merasuki setiap aspek kehidupan kita, dan cara kita sekarang menggunakan informasi terkait identitas tidak luput dari dampak perubahan ini. Kami semakin terpanggil untuk mengadopsi teknologi baru, biasanya lebih melalui kewajiban daripada pilihan untuk berfungsi dalam masyarakat sehari-hari, dan dengan era baru, kenyamanan yang harusnya telah datang risiko dan tantangan baru. Dengan memperhatikan lanskap teknologi terkait identitas yang terus berubah, kami lebih jauh mengeksplorasi teknologi yang muncul dan tampaknya akan berdampak pada kami dalam waktu yang dekat sehingga jangka menengah. Kecerdasan ambien yang menawarkan kenyamanan dengan potensi biaya, privasi, dan implan manusia yang secara mengejutkan telah dikembangkan dalam konteks medis dan tampaknya akan menjadi langkah besar berikutnya dalam hubungan kita yang terus berkembang dengan teknologi. Bidang identitas berteknologi tinggi sangat luas dan berkembang pesat karena perkembangan teknologi fundamental.
Evolusi mekanisme teknologi seperti kartu ID elektronik, pangkat berkemampuan internet dan layanan individual dapat diperdebatkan untuk membuat hidup kita lebih mudah dan lebih efisien, namun berisiko membuat kita lebih rentan dalam berbagai konteks. Memahami teknologi yang berpotensi berdampak pada identitas menjadi semakin penting bagi masyarakat informasi yang berkembang dengan baik dan sejahtera secara sosial. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.